Pagi Pak, Pagi. perkenalkan saya Dr. Mita, saya selaku dokter jadi yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Yoga, Baik Bapak Yoga, usianya berapa Bapak? 45 tahun. Baik, kedatangan Bapak ke sini ada yang bisa saya bantu? Saya ada keluhan panas. Baik Bapak, terasa panas. Sebelumnya, kalau boleh saya tahu sudah sejak kapan Bapak? Seminggu terakhir. Sekitar seminggu terakhir. Bisa dijelaskan seperti apa rasa panas yang Bapak rasakan? Agak panas biasa sih, nggak terlalu keras. Baik, apakah ada kemerahan atau tanda-tanda peradangan di Tidak. area Bapak? Tidak. Nih. Lalu kalau boleh saya tahu, apakah bak yang Bapak rasakan panas itu muncul terus-menerus setiap hari atau dia hilang timbul, Pak? Hilang timbul. Baik. Kalau boleh diberi nilai antara 1 sampai 10, Bapak bisa memberikan nilai berapa terhadap rasa panas yang Bapak rasakan? Paling 6 lah. Sekitar 6 ya, Pak. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada hal-hal tertentu yang membuat panas itu berkurang rasanya atau mungkin bagaimana Bapak? Rasa panas saya minum air putih biasanya. Minum air putih bisa berkurang ya Pak ya. Lalu apakah Bapak juga sudah sempat meminum obat mungkin untuk meringankan rasa panasnya? Belum. Berikutnya, apakah ada hal-hal tertentu yang semakin memperberat rasa panasnya itu? Saat duduk dan bekerja. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada gejala lain lagi yang Bapak rasakan? Enggak. Tidak. Baik Bapak, untuk itu akan dilakukan pemeriksaan genitourinari yang mana nanti meliputi pemeriksaan ginjal, buli-buli atau kandung kemih, dan juga pemeriksaan alat kelamin. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaannya. Untuk pemeriksaannya akan dilakukan di bed di sebelah sana, di mana Bapak silakan untuk melepaskan pakaian atasnya terlebih dahulu. Ya. Persilakan ya Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaannya akan diawali dari pemeriksaan ginjal, yaitu dari inspeksi radiofresh. Untuk itu Bapak silakan untuk memiringkan badannya ke sebelah kiri ya Pak ya. Baik, di sini saya akan mengamati radiofresh Bapak, yaitu untuk menilai apakah terdapat kelainan seperti lesi kulit, massa, kemudian apakah terdapat bekas luka atau operasi, tumor, maupun bulging dan fistel. Di sini setelah saya amati bahwa pada radiofresh Bapak tidak terdapat kelainan seperti yang saya sebutkan. Baik Bapak, silakan untuk kembali ke posisi semula. Baik, selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan palpasi ginjal, yaitu pada ginjal kanan dan juga ginjal kiri, di mana Bapak silakan untuk menekuk lututnya terlebih dahulu. Baik, di sini nanti saya akan melakukan sedikit penekanan pada area ginjal Bapak, di mana nanti ketika saya melakukan penekanan, silakan Bapak untuk bernafas lewat mulut. Pak ya, saya akan mulai dari ginjal kanan. Silakan tarik nafas ya Pak. Lagi sekali Bapak. Tarik nafas Bapak. Sekali lagi. Baik, di sini setelah saya lakukan palpasi tadi menunjukkan bahwa kondisi ginjal Bapak normal, di mana ginjal tidak teraba, dan untuk nyeri tekan sendiri saya lihat ekspresi Bapak juga tidak menunjukkan adanya nyeri tekan. Di sini menunjukkan kondisi ginjal yang normal. Baik, selanjutnya Bapak silakan untuk meluruskan kakinya kembali. Saya akan lanjutkan dengan melakukan perkusi ginjal. Maka dari itu Bapak silakan untuk berada pada posisi duduk tegak. Silakan Bapak untuk duduk. Baik, di sini saya akan melakukan pengetukan pada bagian punggung bawah Bapak, yaitu pada area costovertebra angel setinggi vertebra torakal 12 dan lumbal 1. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak. Ya. Baik, di sini pasien tidak menunjukkan adanya nyeri tekan, di mana ini menunjukkan bahwa kondisi ginjal Bapak adalah normal. Silakan untuk berbaring kembali ya Bapak ya. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan buli-buli atau kandung kemih, di mana Bapak silakan untuk menurunkan sedikit celananya terlebih dahulu. Oke, Bapak. Di sini saya akan awali dari palpasi area buli-buli Bapak ya Pak ya. Apakah terasa ingin kencing Bapak? Tidak. Apakah terasa ingin kencing? Tidak. Baik, di sini pasien tidak menunjukkan adanya keinginan untuk kencing, dan untuk massa seperti massa kontraktil maupun balut teman juga tidak teraba.
Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan perkusi area buli-buli. Di sini untuk menemukan perubahan bunyi dari timpani menjadi redup. Baik, bunyi redup telah ditemukan, yang mana itu menunjukkan bahwa kondisi daripada buli-buli Bapak sendiri atau kandung kemih Bapak adalah normal, tidak menunjukkan adanya kelebihan cairan di sana. Dan berikutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan alat kelamin Bapak yaitu pada pemeriksaan penis dan juga skrotum. Maka dari itu Bapak silakan untuk melepaskan pakaian bagian bawahnya terlebih dahulu, Pak. Dipersilakan. Baik, di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan alat kelamin, saya akan menggunakan handscoon terlebih dahulu. Ini saya akan melakukan pemeriksaan penis terlebih dahulu, yaitu dalam posisi berdiri, diawali dari melakukan inspeksi atau mengamati area penis dan juga gland penis Bapak. Di sini saya mengamati bahwa perikutium Bapak telah tersirkumsisi, sehingga saya tidak perlu lagi melakukan retraksi sirkumsisi. Dan untuk permukaan daripada penis Bapak sendiri di sini tidak menunjukkan adanya modul, massa maupun tanda-tanda peradangan, dan termasuk juga untuk kelainan bawaan juga tidak ditemukan. Berikutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan palpasi area dorsal dan juga ventral penis Bapak untuk menilai apakah terdapat massa yang teraba, kemudian apakah terdapat nyeri tekan yang Bapak rasakan, begitu juga untuk menilai bagaimana kondisi daripada uretra Bapak. Saya akan mulai dari palpasi area dorsal terlebih dahulu, kemudian pada area ventral. Baik, di sini setelah saya lakukan palpasi bahwa tidak ditemukan adanya massa yang teraba, kemudian untuk uretra sendiri di sini teraba dan tidak mengeluarkan sekret pada bagian ventral, dan Bapak juga tidak menunjukkan adanya rasa nyeri tekan. Di sini menunjukkan bahwa kondisi daripada penis Bapak adalah normal, tidak terdapat kelainan. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan pada area skrotum Bapak. Mohon maaf sebelumnya saya akan membantu memegang penis Bapak. Di sini saya akan awali dari melakukan inspeksi pada kedua skrotum Bapak untuk menilai bagaimana bentuk, ukuran, dan juga posisi daripada kedua skrotum Bapak. Di sini setelah saya amati bahwa menunjukkan untuk bentuk dan ukuran sendiri normal sebesar bulatan telur, dan untuk posisinya itu adalah kiri lebih rendah, ini menunjukkan posisi yang normal. Dan untuk kelainan seperti lesi maupun tanda-tanda peradangan di sini tidak teramati, dan nodul juga tidak ada. Saya lanjutkan kembali untuk melakukan inspeksi dalam posisi berbaring, maka Bapak silakan untuk berbaring terlebih dahulu nih Pak, dipersilakan. Baik, berikutnya akan saya lanjutkan kembali untuk melakukan inspeksi dalam posisi berbaring. Mohon maaf sebelumnya saya akan membantu untuk memegang penis Bapak. Di sini saya akan mengamati kembali kedua skrotum Bapak, bagaimana bentuk, ukuran, dan juga posisi daripada skrotum Bapak sendiri. Di sini menunjukkan bahwa untuk bentuk dan ukurannya adalah normal sebesar bulatan telur, di mana untuk posisinya itu adalah kiri lebih rendah, ini menunjukkan posisi yang normal. Dan untuk kelainan seperti tanda-tanda peradangan, kemerahan, massa atau nodul di sini juga tidak saya amati, tidak ada, menunjukkan bahwa skrotum Bapak di sini normal secara pengamatan langsung. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan palpasi skrotum, yaitu palpasi pada bagian testis, epididymis, dan juga funiculus Bapak. Di sini saya akan awali dari palpasi penis terlebih dahulu untuk menilai apakah terdapat massa yang teraba, begitu juga bagaimana konsistensi daripada penis, maksud saya adalah testis Bapak di sini, begitu juga apakah terdapat nyeri tekan. Di sini tidak menunjukkan adanya massa yang teraba. Untuk nyeri tekan sendiri juga tidak ada, dan di sini konsistensinya adalah kenyal. Saya lanjutkan kembali untuk melakukan palpasi pada area epididymis. Di sini saya menilai hal yang sama, menunjukkan bahwa tidak ada massa yang teraba, untuk nyeri tekan juga tidak ada. Dan berikutnya untuk konsistensi sendiri di sini adalah kenyal, ini menunjukkan kondisi yang normal. Saya lanjutkan dengan melakukan palpasi pada funiculus.
Di sini menunjukkan bahwa pada bagian funiculus di sini terdapat struktur seperti benang pintal. Ini menunjukkan kondisi yang normal. Kemudian untuk massa yang teraba adalah tidak ada, dan untuk nyeri tekan juga tidak ada. Baik, di sini menunjukkan bahwa untuk kondisi skrotum Bapak normal berdasarkan saya melakukan palpasi tadi, tidak terdapat kelainan, dan berikutnya akan saya lanjutkan kembali dengan melakukan transluminasi. Baik Bapak, berikutnya akan saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan transluminasi skrotum dengan menyorot menggunakan pen light ini secara bergantian pada kedua skrotum Bapak. Baik Pak, mohon maaf nih, saya akan mulai dari pemeriksaan sebelah kiri terlebih dahulu. Di sini menunjukkan bahwa tidak ada cahaya yang menembus skrotum Bapak. Berikutnya saya lanjutkan kembali pada sisi sebelahnya. Di sini juga setelah saya lakukan transluminasi tidak ada cahaya yang menembus skrotum Bapak, menunjukkan bahwa kondisi skrotum Bapak adalah normal, tidak terdapat penumpukan cairan di dalamnya dan tidak ada kelainan lainnya. Dan untuk pemeriksaannya sendiri sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik, jika tidak, Bapak bisa mengenakan pakaian Bapak kembali dan melanjutkan aktivitas Bapak yang lainnya. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya Pak ya. Baik, di sini karena untuk pemeriksaan sendiri sudah selesai, berikutnya saya akan melepaskan handscoon terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mencuci tangan kembali. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Dr. Mita, saya selaku dokter jaga yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu siapa? Bu Yani, Baik Ibu Yani, usianya berapa Bu? 35. Baik, terkait kedatangan Ibu ke sini yang bisa saya bantu? Ya, rasa keputihan. Ibu merasakan keputihan. Kalau boleh saya tahu, keputihannya sudah sejak kapan nih Bu? Seminggu. Sekitar seminggu yang lalu ya Bu ya. Kemudian kalau boleh diceritakan bagaimana keputihannya itu, warnanya seperti apa mungkin Bu? Seperti keju. Seperti keju ya Bu ya. Lalu apakah ketika keluar keputihan tersebut Ibu juga merasakan sakit? Tidak. Lalu untuk keputihannya sendiri bisa dijelaskan seberapa banyak, antara 1 sampai 10 Ibu bisa memberi nilai berapa? 7. Sekitar 7. Adakah hal-hal tertentu yang membuat keputihan tersebut keluarnya mungkin semakin berkurang atau bagaimana Bu? Saat dicuci. Saat dicuci ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu juga sudah sempat mengonsumsi obat mungkin sebelumnya? Belum. Kemudian apakah ada hal-hal tertentu yang membuat keputihan tersebut semakin bertambah, mungkin volumenya keluar Saat berkeringat. saat berkeringat ya Bu ya. Kemudian sebelumnya apakah ada gejala-gejala lain lagi yang menyertai keputihan Ibu? Tidak. Baik Bu, untuk itu akan dilakukan pemeriksaan pada alat genitalia eksternal Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih atas kesediaannya. Untuk itu pemeriksaannya akan dilakukan di bed sebelah sana. Silakan Ibu untuk melepaskan terlebih dahulu pakaian bawahnya. Terima kasih Bu, silakan. Baik, di sini sebelum saya memulai pemeriksaan, saya akan mengenakan handscoon terlebih dahulu. Baik Bu, di sini saya akan mulai pemeriksaannya. Silakan Ibu untuk menekuk lututnya terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan dalam posisi litotomi, di mana saya pertama-tama akan membersihkan area vagina, vulva, dan perineum Ibu terlebih dahulu dengan menggunakan kapas yang telah berisi antiseptik. Baik, di sini saya sudah melakukan pembersihan. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan melakukan inspeksi pada area vulva dan perineum Ibu untuk melihat apakah terdapat tanda-tanda peradangan dan juga apakah terdapat pembesaran kelenjar.
Di sini setelah saya lakukan pengamatan, tidak terdapat tanda-tanda peradangan maupun pembesaran pada kelenjar ibu. Dan berikutnya saya akan lanjutkan dengan membuka celah kedua labium maius ibu. Di sini saya untuk menilai bagaimana kondisi daripada muara uretra ibu dan juga introitus ibu. Di sini setelah saya lakukan pemeriksaan tadi bahwa untuk kondisi daripada muara uretra dan introitus ibu di sini adalah tampak. Berikutnya saya akan lanjutkan kembali dengan melakukan rabaan pada kedua labium maius ibu untuk mengidentifikasi bagaimana kondisi daripada kelenjar Bartholin ibu dan juga apakah terdapat tanda-tanda peradangan. Baik, di sini setelah saya lakukan perabaan tadi tidak menunjukkan adanya pembesaran kelenjar dan tanda-tanda peradangan juga tidak ada, dan pemeriksaannya sendiri sudah selesai. Sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa menggunakan pakaian bawah ibu kembali dan melanjutkan aktivitas ibu yang lainnya. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Baik, di sini pemeriksaannya sudah selesai. Berikutnya saya akan melepaskan handscoon terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan mencuci tangan.